Bentar ya. Oke, sudah. Masih mana ya? Oh, bentar, Pak lihat masuk. Enggak. Oke, kita kembali ke ada lagi. Sudah terlihat lagi ya layar sharing Bapak ya? Halo? Oke. Nah, kembali kita ulang tadi dari di bagian atau di ribbon filenya ada tampilannya seperti ini ya, new, open, save as, print, share, export, close, account, option, gitu ya. Nah, dasar sebuah file seperti ini. Nah, kita perhatikan di ribbonnya ini ada home, insert, design, transition, animation, slideshow, review, dan view. Ya. Nah, ini bentuknya masih polos ya, seperti ini. Nah, ini supaya nanti dia bentuk atau dalam bentuk yang kita inginkan, kita boleh lihat atau buka ribbonnya di desain ya, di tab desain ini. Nah, kalau kita buka di tab desain, akan muncul seperti ini ya. Kita tinggal pilih apa yang model dari portfolio kita yang kita inginkan seperti ini. Nah, ya ada banyak pilihannya. Nah, misalkan Bapak mau coba ambil yang satu ini. Oke, kelihatan ya di HP kalian masing-masing. Oke, lagi. Ya, ntar ya, ini ada yang minta masuk lagi. Oke, kembali ke berbentuk ini. Ya, sudah jadi background-nya. Nah, sekarang kita mau membuat untuk PowerPoint kita bentuknya atau tata letaknya seperti apa, di mana nanti mau kita letakkan gambar, di mana nanti mau kita letakkan teks, ya seperti itu. Nah, kita untuk mengaturnya, kita bisa buka di home, ya. Kembali kita ke tab-nya home. Di home ini, perhatikan ada yang namanya layout, ya. Layout itu adalah seperti ini. Kalau kita mau nanti bentuknya judulnya di atas, gitu ya, judulnya di atas terus kemudian di bawah itu ada keterangan atau teksnya terus kemudian nanti ada gambar, boleh kita pilih ini misalnya, gitu ya. Nah, tapi ini nanti dia menjadi bentuk apa namanya bentuk yang baru. Kita padahal tadi inginnya, misalnya kita inginnya halaman depannya seperti bentuk dasarnya tadi ya, saya kembalikan. Nah, seperti ini. Kita mau misalkan judulnya atau tampilan depannya adalah seperti yang dihadirkan seperti ini. Nah, supaya nanti tidak berubah, ya kita buat langsung halaman keduanya untuk bentuk yang kita inginkan. Jadi kalau untuk membuat halaman keduanya, kita tinggal klik di new slide ya, kursor yang Bapak tunjukkan ini. Nah, kalau Bapak sorot ke sini, ternyata nanti ada shortcut-nya juga. Kalau untuk membuat halaman berikutnya dari slide kita, itu adalah Ctrl M, gitu ya. Nah, tapi kalau kita hanya ingin mengklik saja, ya bisa menggunakan tombol ini, New Slide ini. Nah, muncul dia. Nah, seperti itu ya. Jadi halaman pertamanya nanti seperti awal tadi, kemudian halaman kedua atau isinya nanti bentuknya seperti ini, ya.
Misalnya nih, kita kembali ke halaman sebentar. Ini ada yang mau minta masuk, Bapak terima dulu ya. Oke, kembali ke tampilan kita. Nah, kita misalnya mau to title. Nah, berarti tinggal kita klik saja untuk membuat judulnya. Misalkan Bapak buat apa? Apa yang mau kalian buat di sini judulnya? Coba Rizko mau bikin judul apa nih misalnya? Apa? Kita mau buat ini presentasi nih, membuat PowerPoint. Kamu mau bikin judul apa nih di depan PowerPointmu? Apa makanan? Game. Nah, ketikkan game ya, game seperti ini. Nah, kalau di format yang kita pilih tadi ada tempat untuk menuliskan judulnya, title-nya, terus di bawahnya ada tempat untuk membuat subtitle atau subjudulnya. Misalnya, buat di sini subjudulnya itu adalah game favorit anak apa? Anak anak misalnya ya. Game favorit anak-anak. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk mengkliknya gampang sekali, klik kemudian ketikkan kalimat yang diinginkan seperti itu ya. Nah, misalkan nih kita masuk ke halaman kedua tadi, layoutnya adalah di atas ada judulnya, ya kan? Terus kemudian di bagian bawah ini ada tempat untuk bisa mengetik teks, ya. Terus ini juga ada tempat untuk memasukkan tabel, tempat untuk memasukkan diagram, terus kemudian gambar. Siapa itu yang ngobrol? Sebentar, ada yang ya minta masuk. Oke. Nah, lanjut. Kita baru buka dua tab ya, home, kemudian desain. Ini ya, seperti ini. Tuh, siapa itu Rizko? Rizko siapa tadi? Ya, bisa kita lanjut ya, sebentar ya. Oke, masih ya layarnya ya. Nah, jadi kalau untuk home ini adalah kebanyakan tempat untuk mengutak-atik teks atau gambar. Nah, di depan kalian kan ada tempat untuk memasukkan judul lagi. Klik to add title katanya. Misalnya kita buat di sini perkembangan game ya. Bentar. Nah, perkembangan game. Nah, di home ini kita berbagai fitur atau berbagai tombol untuk kita mengutak-atik huruf dari tulisan yang kita buat. Nah, misalnya nih, ya kita mulai yang sederhana dulu. Kita mau mengubah huruf yang kita ketik, ya kita lihat di bagian yang baru ini. Tinggal kita klik, akan muncul pilihan huruf yang kita maui. Misalkan saya Bapak pilih yang baru nih ya, Algerian. Nah, nanti bisa pilih sendiri ya. Nah, seperti ini. Kemudian, ya siapa yang comeback itu?
Nah, jadi nanti kalau kalian bisa lihat di komputer ini di bagian atau di tab home ini banyak eh, tersedia tombol untuk mengubah atau mengutak-atik huruf dan juga gambar. Nah, misalnya kalau kalian ingin membuat gambar di sini ya tersedia juga kotak bisa pun gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi di tab home ini pada umumnya adalah untuk mengatur tampilan dari huruf dari tulisan kita ya. Nah, apa? Sebentar Bapak ini ya. Oke, kembali. Nah, jadi kalian bisa lihat banyak yang mau untuk dasarnya seperti itu tadi ya, untuk membuat tulisan ya, kemudian memasukkan gambar. Nah, sekarang kita coba memasukkan gambar. Kalau misalnya tadi Bapak ajarkan, Bapak tampilkan, layout kita pilih adalah bentuk yang seperti tampil di layar. Ya. Nah, di dalam bagian bawah dari PowerPoint kita ini, layar kita ini sudah tersedia. Kita tinggal mengklik di sini, ada beberapa tombol untuk masukkan gambar. Nah, misalnya kita punya sebuah gambar di dalam komputer kita mau ambil, kita mau masukkan. Nah, misalnya nih, Bapak pilih kita masukkan gambar. Kita tunggu. Oke. Nah, kita pilih gambar yang tersimpan. Yang penting sudah tersimpan di komputer kita. Ya. Nah, kita klik. Misalnya Bapak punya foto di, kayaknya ada foto di sekolah di ininya. Ya, oke, ini punya Pak Mario. Nah, misalnya nih, oh bukan, jangan Pekan Nusantara. Oh ya, oke, ada ini foto Pekan Nusantara. Misalnya Bapak ambil fotonya seperti ini, Bapak insert. Oke, nah masuk dia. Jadi begitu ya, kalau tergantung layout yang kita buat, nanti bisa kita tentukan cara memasukkan gambarnya. Oke, sebentar, Bapak akan pindah dulu sebentar. Kalian WA Bapak ya, karena kayaknya ada masuk pesan pribadi ini. Oke, karena Pak tadi sudah masuk ke Google Meet. Tadi ini Reci ya, Reci kelas 8. Sudah masuk ke Google Meet tapi tiba-tiba keluar sendiri. Kayaknya jaringannya ya, karena turun naik H+. Oke, ya diusahakan saja nanti dicari tempat yang baik untuk mendapatkan sinyal. Mungkin seperti itu ya, pesan Bapak. Lanjut ya. Nah, itu tadi kalau kita, ya siapa itu yang panggil? Halo, Christian, kenapa Christian? Hmm? Bilang lagi ya? Oke, ya nggak apa-apa. Jadi ya karena mungkin ada melulusan kan, dasarnya kali ini supaya kalian bisa mengingat lagi nanti yang sudah kalian pelajari. Nah, oke, itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas tadi?
Kalau tidak ada, uh, kita bisa lanjut sebentar ya. Tadi kan kita memasukkan fitur yang ada di layout. Nah, tapi kita juga bisa memasukkan juga gambar menggunakan tab sendiri ya. Tadi di sebelah home itu ada insert. Kita perhatikan di sini, di sebelah home ada tab untuk insert, kita bisa klik. Nah, di sini juga kita bisa memasukkan atau insert macam-macam. Gitu ya. Gambar, kalau seperti yang Bapak sorot di sini, baik itu gambar yang ada di komputer kita maupun yang gambar yang tersedia secara online ya, atau kita mau mengambil screenshot dari layar kita ini, gitu ya. Nah, ini bisa menginsert dari bentuk-bentuk tertentu. Misalnya ini shape ya, shape ini bentuk-bentuk matematika ataupun bentuk-bentuk lambang tertentu. Misalnya, nih Bapak tunjukkan misalnya bahwa kita menginsert gambar bintang. Klik bintangnya tadi, dan kita klik dan tahan di lokasi layar kita, terus kemudian kita klik. Oke, nah seperti ya. Begitu muncul nanti gambar kita akan didorong masuk ke tab format. Nah, kalian aja. Nah, jadi kalau kita sudah masuk ke gambar kita, misalnya nih, kita mau ganti warna dari shape atau bentuk yang kita buat tadi. Nah, kita pilih sini. Nah, ya, bisa pilih warna apa. Misalkan kita ganti warnanya menjadi bintang itu kan terang ya. Kita pilih inilah. Nah, gitu. Nah, kita mau kasih outline-nya atau garis dari gambar itu kita kasih warna yang beda. Nah, bisa Bapak pilih warna ini. Nah, begitu. Jadi untuk memasukkan gambar atau bentuk-bentuk lain dalam foto kita itu letaknya ada di tab insert. Gitu ya. Insert berarti memasukkan. Nah, misalnya kalian mau punya hasil pelajaran matematika atau pelajaran lain yang menghasilkan diagram. Nah, bisa juga di sini. Nah, kalau kalian misalnya ada presentasi matematika atau presentasi pelajaran IPS yang membutuhkan gambar diagram, ya, bisa menggunakan tab insert. Nah, ya, nanti sudah bisa bertemu secara tatap muka, musik yang kita gali di dalam lagi. Nah, tadi sudah file, home, insert ya. Nah, sekarang kita intip lagi tadi desain. Nah, seperti ini ya. Ya, saya rasa ini sudah kita jelajahi ya untuk step desain yang tadi kan yang kalau kita pilih yang pertama ini warnanya adalah warna yang awal tadi ya. Kalau kita misalnya mengubah latar belakangnya menjadi warna lain, gitu ya, berubah jadi biru dia. Khusus di layar atau di slide yang kita tampilkan, misalnya di slide kedua nih, kita mau buat latarnya menjadi warna biru. Nanti kalian lihat bagian sebelahnya ini kan berubah. Kalau pakai ini nanti berubah warna lagi. Gitu ya. Nah, sederhana kok kalau di tab home, insert, sama desain. Gitu ya. Jadi untuk PowerPoint itu dulu hari ini supaya kalian tidak pusing. Kira-kira sampai sini apakah ada yang ditanyakan yang kurang jelas dari pemaparan Bapak? Silakan. Kita tidak bisa banyak-banyak materinya takut karena media kita terbatas ini. Oke, ada pertanyaan?
Rizko? Oke. Nah, jadi sesudah ini nanti Bapak akan taruh videonya. Videonya nanti di ini ya. Bapak akan kirimkan ininya, linknya nanti ke kalian di grup. Ya, Christian, 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 kalau kamu tidak bisa tenang, kalau kamu tidak mau belajar, silakan. Nah, pergi dia. Apa? Anak sekolah lain itu. Siapa yang memberi linknya itu sama dia? Ayo coba kelas 8, siapa yang memberi link itu ke orang lain? Lah ya yang Bapak tanya siapa yang memberikan, bukan saya, bukan Bapak tanya siapa yang tidak memberikan. Josia. Ayo, siapa yang memberikan link itu kepada orang lain? Oke, ya itu jawabannya yang benar, tidak tahu. Oke. Adakah? Halo Christian, kamu anak mana Christian? Oke. Ada yang kenal itu. Rizko, kamu kenal nggak? Oke, oke, ya. Itu pakai Christian Manalu sih. Siapa itu ya? Oke, nggak apa-apa lah. Kenapa? Nggak bisa lagi kan dia sudah menghilang dari mana ininya? Oke lah, nggak apa-apa ya. Biar terkenal juga Lentera. Nah, gini, nanti videonya Bapak akan kirimkan ke linknya kepada kalian. Kalian bisa pelajari lagi. Nanti kalian boleh bagikan kepada teman kalian ya yang tidak tergabung di Google Meet ini. Kemudian untuk minggu depan sebelum kita mulai belajar nanti Bapak adakan kuis dulu ya minggu depan ya. Jadi dari apa yang kita bahas yang sedikit hari ini kita akan bikin kuis kemudian baru lanjut lagi ke pelajaran selanjutnya ya. Mengerti ya anak-anak ya? Nah, kalau di Google gimana? Kenapa? Ya, ntar satu-satu ya. Ntar ya Josia ya, kita Bapak jawab. Ya, Nata. Lah ya, kalau pakai itu kesulitannya ada nggak? Sulit nggak kalian mengaksesnya, memasukinya? Bagaimana, Rizko? Kurang jelas? Oh gitu. Oke, lebih memilih seperti itu ya. Nah, kalian. Oke, tapi nanti Bapak akan tugaskan di Google Classroom kalian itu pas jamnya ya. Nanti hari Kamis minggu depan ya. Hari ini kalian nanti mendengarkan mempelajari lagi video dari Bapak, baru sesudah itu kita minggu depan baru kita kuis ya. Kita waktunya cuma sedikit sih, hanya 60 menit untuk satu minggunya. Oke ya, bisa ya, mengerti. Nanti tolong dibagikan juga kepada teman-teman yang tidak bisa mengikuti melalui Google Meet ini ya. Nanti Bapak coba kalau oh ya bagi di apa aja di grup kelas kalian untuk linknya, link videonya ya. Oke, cukup jelas? Oke, ya sudah. Bapak sudah menguras kuota kalian cukup banyak. Mohon maaf ya. Kita sudahi. Nanti selanjutnya kalian ulang lagi belajar melalui video yang Bapak kirimkan ya. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa.
Oke.